Halaman berapa? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tas'iatu wassalasuna. Itu ya? Iya. Dan maqalah yang ke berapa? Tas'iatun berapa? 9 wassalasuna dan 30. Wal maqalatu tas'iatu wassalasuna dan maqalah yang ke-30 an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, annahu bahwasanya ba'dul hukama qala berkata ba'dul hukama salah satu min kanzillahi ta'ala, salasun 3 min kanzillahi dari gudangnya Allah Ta'ala. Allah akan memberikan kepada 3 golongan dari gudangnya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya gudang kebaikan, itu akan diberikan kepada hambanya yang terpilih tentunya. Kalau yang nggak dipilih ya nggak diberikan kebaikan. Yang kebaikan itu oleh Allah disimpan di gudangnya. Jadi bukan hanya manusia yang punya gudang, Allah pun punya gudang yang isinya banyak kebaikan. Itu akan diberikan kepada hamba yang dicintainya. Ai mimma, artinya gudang yadakhiruhu, yang menyimpan Allah kebaikan di dalam gudang. Siapa yang menyimpan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala la yu'tiha tidak akan diberikan. Apa yang enggak diberikan itu ya yang tersimpan, ya kebaikan Allah yang tersimpan di dalam gudang itu tidak akan diberikan. La yutiha tidak akan memberikan Allah illaman kepada orang, kecuali orang ahabbahu yang dicintai oleh Allah. Jadi yang diberi oleh Allah itu adalah orang-orang terpilih yang dicintai oleh Allah. Man ahabbahu, siapa saja yang dicintai oleh Allah yang nantinya akan diberi kebaikan yang tersimpan di dalam gudang. Yang pertama, al-faqru, orang fakir. Jadi orang fakir itu adalah hamba pilihan Allah. Jadi kalian kalau ditakdir fakir, ditakdir miskin, termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Artinya apa? Yang disayang oleh Allah, nantinya akan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu selama ini sudah tersimpan di gudangnya Allah. Jadi kalau orang fakir itu ya jangan mengeluh. Jangan mengeluh, karena salah satu pilihan Allah yang dicintai oleh Allah itu ada orang yang ditakdir kehidupannya itu fakir. Itu adalah kekasih Allah. Jadi kalau ada orang kaya itu berarti bukan kekasih Allah. Ini yang bicara siapa? Ini fatwa dari ba'dul hukama. Artinya apa? Aulia ilahi, kekasih Allah, walinya Allah. Walinya Allah ngomong, kalau kamu ingin disayang oleh Allah, jadilah orang yang fakir. Tapi nggak boleh kita jadi orang yang fakir itu. Tapi kalau ditakdir fakir, hendaklah kita sabar. Jadi fakir itu bukan pilihan. Kita nggak boleh memilih menjadi orang yang fakir atau miskin. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita ditakdir menjadi orang yang fakir, justru itu yang disayangi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan adapun yang disebut fakir. Fakir itu apa sih? Nah, ini dijelaskan oleh ba'dul hukama. Faktun yang sepi, ma dari sesuatu, yahtaju yang dibutuhkan, ilaihi bagi fakir. Jadi orang fakir itu adalah seseorang
yang sepi dari sesuatu yang ia butuhkan. Itu disebut fakir. Misalnya nggak punya tetangga punya kursi yang bagus, ya, apa namanya, kursinya yang bagus, super bagus, ukiran Jepara. Kita nggak punyanya kursi yang dibuat dari ban bekas. Ya, itu berarti kita tidak punya kursi yang bagus, itu disebut fakir akan kursi. Orang lain punya apa namanya TV yang flat itu apa disebutnya? LED ya, 32 inch. Kita TV-nya masih hitam putih, nggak laku ya, nggak laku. Nah, berarti kita termasuk orang yang fakir. Itu sepi dari yang kita butuhkan. Sepi yang dibutuhkan, sepi dari yang dibutuhkan itu adalah disebut orang fakir. Tetangganya makan enak dengan ayam, dengan daging, dengan ikan. Orang fakir itu makannya cukup pakai ikan asin. Itu disebut fakir. Itu artinya apa? Sepi dari kebutuhan yang pada umumnya. Itu disebut fakir. Nah, itu justru disayang Allah. Justru itulah yang disayang Allah. Kalau orang kaya itu jarang yang disayang Allah itu. Tapi kalau orang fakir itu banyak sekali. Coba perhatikan, yang aktif di masjid-masjid, yang aktif di pesantren-pesantren, itu umumnya strata ekonominya itu di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Orang kaya raya cenderung nggak mau masuk pesantren. Orang kaya raya nggak mau suruh ngurus masjid, nggak mau. Pengennya apa ya datang ke masjid hanya sholat aja, suruh ngurus nggak mau. Umumnya yang mau ngurus masjid itu adalah orang yang fakir. Orang kaya raya suruh jadi guru PAUD biasanya tidak mau. Orang yang kaya raya suruh jadi guru TPQ biasanya nggak mau. Umumnya yang mau itu adalah orang yang fakir. Itulah bukti bahwa orang fakir itu disayang oleh Allah. Karena apa? Selalu membela Allah, selalu mengajarkan ajaran Allah. Itulah disebut orang fakir itu adalah disayangi oleh Allah. Jelas ya? Kalian pengen jadi orang kaya atau pengen jadi orang fakir? Kaya. Nah, berarti nggak disayang Allah dong. Ayo, pilih mana? Ya tentunya pilih jadi orang kaya, tapi kekayaannya untuk kepentingan agama. Kamu juga mau ngurus masjid, kamu juga mau ngajarkan ngaji di pesantren, ngajarkan ngaji PAUD TPQ di madrasah. Nah, kalau orang kaya begitu masih mau, nah itulah betul-betul orang yang disayang oleh Allah. Nah, orang yang disayang oleh Allah, kata aulia, nanti akan diberikan sesuatu kebaikan dari Allah. Kayak siapa? Contohnya banyak ya. Abdurrahman bin Auf. Ya, Bapak pernah cerita sahabat Rasul pernah menghibahkan, ya, pernah menyinfakkan 1000 unta untuk kepentingan umat Islam. Pada waktu itu, kalau sekarang unta harganya 35 juta, berarti kalau 1000 unta berapa nilainya? 300. 1000 unta harganya 35 juta, berarti 3,5 miliar. 35 juta. Berarti 3,5 miliar waktu itu ya. Waktu itu luar biasa. Hartanya habis untuk kepentingan Islam. Ini lebih disayang Allah. Lebih disayang Allah dibandingkan orang fakir. Karena apa? Abdurrahman bin Auf lengkap. Ngajar juga mau, belajar sama kepada Rasul juga mau. Tapi umumnya kalau orang kaya itu ngajar PAUD, ngajar TK, ngajar di pesantren itu udah nggak mau. Pengennya apa? Jadi mubalek. Jadi mubalek kondang ya. Sekali manggung amplopnya 100 juta. Umumnya begitu kalau udah orang kaya. Tapi ngaji di pesantren, mengajarkan di madrasah, ngaji PAUD, mengajarkan belajar ilmu agama terhadap orang-orang yang ekonominya stratanya di bawah, cenderung tidak akan mau. Makanya orang fakir itu disayang oleh Allah. Lantas seterusnya, orang kedua yang disayang oleh Allah itu siapa? Jadi kesimpulannya apa? Kalian pengen jadi orang fakir atau orang kaya? Kaya. Tapi
ya konsekuensinya jangan hanya kaya raya tapi nggak mau berinfak, nggak mau ngajar di masjid, nggak mau ngajar PAUD. Kalian kalau udah kaya tapi nggak mau ngajar ya, di PAUD, di TPQ, apalagi di pesantren, berarti kalian nggak termasuk orang yang disayang oleh Allah. Coba aja kalian nanti perhatikan. Umumnya yang mau ngurus masjid itu ya orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata. Kalau orang kaya raya biasanya ketua DKM-nya, itu malah biasanya umumnya nggak mau kerja. Nggak mau kerja, yang kerja itu yang orang-orang fakir, makanya disayang oleh Allah. Yang kedua, siapa yang disayang oleh Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari gudangnya Allah yang isinya berupa kebaikan. Wal marodu dan orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu disayang Allah. Kalian pilih sakit atau pilih sehat? Sehat yang bermanfaat dan berkah. Padahal di sini penjelasan aulia ini ba'dil hukama atau orang sakit itu disayang oleh Allah. Ya, coba kita perhatikan seterusnya penjelasannya. Wal maradu dan yang kedua adalah orang yang sakit itu disayang oleh Allah. Wahwa dan adapun orang yang sakit. Sakit itu apa sih? Di sini dijelaskan. Ya'rudu yang menimpa. Ya'rudu yang menimpa lil badani di badannya. Jadi sakit itu adalah sesuatu yang menimpa di badannya. Halaman 16. Faya kharijuhu, maka keluar anil ihtidali dari kemapanan. Ihtidal itu kan berdiri tegak lurus, itu namanya ihtidal. Makanya mapan, hidup mapan itu di istilahnya ulama yang mengarang taklim muta'alim ini pakai lafal i'tidal. Jadi berdiri lurus. I'tidal itu jadi mapan. Jadi orang sakit itu yang menimpa badannya, yang badannya itu keluar dari kemapanan. Al-khosi yang normal. Biasanya kalau orang yang sehat itu kan ya sehat, nggak sakit, nggak terasa sakit. Kalau makan juga rawok ya, segala dimakan. Makan bakso enak, makan cilok juga enak, makan cireng enak. Segala sesuatu dimakan enak. Tiba-tiba makannya serba tidak enak. Rasa badan karu-karuan, nggak karu-karuan. Itulah orang yang sakit menurut siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kan yang ngarang ini Imam Nawawi ya. Yang dalam kurung itu kan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi definisi sakit menurut Imam Nawawi Al-Bantani adalah apa tadi? Ya'rudu lil badani. Sesuatu yang menimpa di badan, yang badan itu dikeluarkan dari badan itu adalah kemapanan yang normal. Biasanya rasa badan enak, mudah tidur kalau malam. Tiba-tiba susah tidur karena sakit gigi. Nah, itu namanya sakit menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, itulah orang yang sakit itu juga termasuk yang disayang oleh Allah. Kenapa Imam Nawawi Al-Bantani berani memfatwakan bahwa sakit itu disayang oleh Allah? Karena apa? Nah, nanti di hadis ya disebutkan bahwa orang yang sakit itu adalah dalam rangka kafaroh dosanya, mengurangi dosanya. Pernah dengar nggak kalau orang sakit itu mengurangi dosa? Sering ya, sering. Ya memang dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa orang yang sakit itu hakikatnya adalah penebusan dosanya. Jadi dosanya itu rontok, berkurang. Nanti kalau kalian udah tua, udah ditakdirkan mati, pilih sakit dulu atau sehat langsung mati? Sakit dulu. Nah. Wah, olahraga masih sehat ini, siapa Zidane? Wah, olahraga lari pagi ya. Nah, tiba-tiba apa? Pulang dari olahraga sampai rumah, duduk lepas sepatu langsung meninggal.
Atau sakit dulu setengah tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Pilih yang mana? Sakit. Ayo. Siapa yang pilih sehat langsung mati? Ada nggak? Yang paling ideal ya sakit dulu. Karena apa? Jelas hadis Nabi menyebutkan bahwa sakit itu adalah kafaroh dosa, penggugur dosa. Ya, penggugur dosa. Ya, kalau bisa milih bagaimana? Milih yang paling tepat untuk kita bagaimana? Enggak gitu. Masalah apa mati pakai sakit ya, mati sehat langsung mati. Ya, kita bisa memilih itu. Bagaimana pilihannya? Ya pilihannya sakitnya nggak terlalu sakit, yang lama baru mati. Ya. Sakitnya nggak terlalu sakit, ya masih biasa sakit, kelihatannya bisa ke masjid. Nah, yang agak lama lah, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama juga kasihan yang ngurus. Tapi kalau ditakdir lama juga jangan mengeluh. Karena apa? Orang makin lama sakitnya, dosanya makin habis. 3 tahun sakit, ya Allah, aku minta sakitku selama 3 tahun atau 4 tahun, tapi jangan terlalu sakit ya Allah. Nah, kalau bisa ditawarkan gitu ya, ke masjid masih bisa, makan juga kadang-kadang terasa enak. Ya. Nah, itu kalau bisa memilih, ya berdoa kepada Allah, ya Allah takdirkan aku mati dalam keadaan sakit, tapi jangan terlalu sakit ya Allah. Gitu. Ya, jangan terlalu sakit. Tapi kalau sehat kok tiba-tiba mati ya dosa kita nggak berkurang. Ya, tidak ada penggugur dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga merasa dihelang ya kata orang Sunda ya. Dihelang. Kok tiba-tiba mati ya dia. Aduh kemarin itu baru ngobrol ngalor ngidul di sini, si ayah, si bapak, si ibu tiba-tiba meninggalkan kita semua. Itu sangat sedih, sangat sedih. Tapi ya gimana takdir, karena apa? Kematian itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau kita berusaha, berdoa sekuat tenaga, takdir Allah tentang kematian kita itu bisa kita rubah. Makanya kemarin siapa yang ibunya meninggal itu? Yang baru-baru apalagi udah lama ya ayahnya meninggal. Fadli ya, bidan. Lama nggak itu ibu sakitnya? Yang ketahuan hakikatnya kalau namanya tumor itu kan lama ya, tumor itu lama prosesnya. Biasanya tumor itu semenjak kecil ya, kayak istri bapak itu juga dulu tumor persis sama dengan mamahnya Fadli. Nah, itu biasanya ada kecil, terjatuh, tidak terdeteksi, itu ada setitik kecil darah di otaknya. Nah lama-lama berkembang. Makanya bapak menyarankan kalau sedikit-sedikit pusing nanti, biasanya kalau remaja itu belum, kalau waktu tuh kecil itu sempat jatuh ya, kepala kena ubin, nah nanti coba rajin-rajin di scan ya, itu efeknya gitu kayak mamanya Fadli Hidan itu biasanya prosesnya itu puluhan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Ada sepercik darah kecil sekali. Lama-lama ini darah ini berkembang jadilah tumor. Itu persis seperti istri bapak juga gitu, almarhumah. Prosesnya diprediksi itu 24 tahun yang lalu. Karena apa? Hati-hati. Makanya sekarang ada anak kecil itu ada perlindungan. Jadi kalau jatuh misalkan main di lantai itu terlindungi. Itu ada ya, itu buat dari kain ini. Itu rajin-rajin di scan ya, difoto itu otaknya itu. Kalau sedikit-sedikit pusing, usahakan ya jangan sayang uang, tapi sayang kesehatan. Itu prosesnya lama, itu sakit, dikit-dikit sakit ya, pusing, minum obat analgetik hilang, muncul lagi. Itulah yang terjadi kalau menderita tumor otak. Itu kalau lama sekali ya akan mendapatkan kafarah dosa, itu ya habis dosanya, pas mati, pas habis dosanya. Itulah orang yang termasuk disayang oleh Allah. Makanya kalau keluarga kalian ada yang sakitnya lama, berikan pengertian, ini adalah penggugur dosa, pasti disayang oleh Allah. Begitu mati karena sakitnya terlalu lama, dosanya habis. Dibandingkan orang yang mati mendadak, itu sama sekali dosanya nggak berkurang,
sama sekali dosanya nggak berkurang. Jelas ya. Jadi pilih mana? Mati mendadak atau mati sakit? Mati sakit. Sama Bapak juga prosesnya, kalau bisa ya sakit dulu lah, tapi jangan terlalu sakit. Orang manusia kan gitu. Manusia itu selalu gitu ya, ringan-ringan aja ya Allah. Nah, takdirkan aku mati dalam keadaan sakit, tapi sakitnya jangan terlalu sakit. Ini luar biasa ya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga apa? Was-sabru. Was-sabru dan sabar. Wa dan adapun sabar, tarkus syakwa, yakni meninggalkan apa ya, madul-madul, mengeluh. Apa sih madul-madul atau sambat? Kalau kita bapak madul-madul atau sambat, bahasa Indonesianya apa? Mengadu-adu lah, mengeluh, mengadu-adu, mengeluh, mengadu-adu. Contohnya apa? Aduh, misalkan pedagang baru pagi-pagi jam 6 menata dagangannya supaya laku, tiba-tiba 6:30 gerimis. Aduh ya Allah, gimana sih ya Allah ini, saya kan mau dagang, kalau dikasih gerimis ya gimana laku dagangan saya, nggak bisa dagang dong. Itu namanya mengadu-adu. Wasabru dan yang ketiga sabar, wahwa dan adapun sabar, tarkus syakwa meninggalkan mengadu-adu, min alimu dari pedihnya, min alimul balwai dari pedihnya cobaan. Balwa cobaan, mengadu-adu ya, sesuatu dari pedihnya cobaan. Mengadunya kepada siapa? Li ghairillahi, kepada selain Allah. La ilallahi ta'ala, dan juga kepada Allah Ta'ala. Jadi kalian mengadu-adu itu yang isinya keluhan, baik kepada selain Allah maupun kepada Allah, itu jelek, nggak boleh. Mengadu-adu yang isinya keluhan, kita tidak ridho atas bala cobaan yang kita terima, baik kepada manusia maupun kepada Allah, itu hukumnya tidak boleh, jelek, itu termasuk tidak sabar. Bagaimana Pak Haji contohnya? Misalkan ngadu-adu kepada manusia. Misalnya Fadli ketemu Kolbi, ngeluh, Kolbi, ini perut saya ini udah sakit 3 hari. Kata Kolbi, ya beli obat sakit perut. Udah minum, udah 3 hari berturut-turut minum juga nggak sembuh. Pakai daun kahitutan supaya kembungnya hilang. Tahu kalian daun kahitutan? Nah, jadi orang Sunda itu ada disebut. Kalau orang Jawa disebut sembuan. Kalau orang Sunda disebut daun kahitutan. Itu baunya ya persis itu. Itu obat untuk penyakit kembung. Nges, itu diobatanku. Daun kahitutan juga nggak sembuh-sembuh. Payah ini sakit nggak sembuh-sembuh. Itu namanya kamu mengadu-adu kepada selain Allah. Nggak ridho, nggak ikhlas kamu diberikan sakit. Itu namanya mengadu-adu kepada sesama manusia. Udah kesana kemari, ke dokter juga sudah nggak sembuh-sembuh, sehingga saya nggak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Nggak tahu ini kok kenapa nggak sembuh-sembuh ya Allah. Itu namanya mengadu-adu sesama manusia. Gimana mengadu-adu kepada Allah? Nah, itu jelek. Karena apa? Mengandung yang negatif, ya. Mengandung kesedihan. Ya Allah, saya itu sakit perut, ke dokter sudah dikasih obat, malah udah 2 kali, semua obat dah saya minum. Ke dukun suwo, ya.
ke dukun sebul, dukun tiup juga sudah. Malah saya diludahin, malah ludahnya bau. Tetap aja nggak sembuh ya Allah. Ini gimana sih ya Allah? Saya kan harus kerja. Saya harus menghidupi anak istri, anak saya di pesantren. Kalau saya, ya Allah, Engkau berikan penyakit, berarti kan nggak bisa kerja, nggak bisa ngasih bekal ke anak saya yang ada di pesantren. Titik. Itu berarti mengadu-adu kepada Allah. Nggak boleh. Berarti nggak ikhlas. Atau sama kalau orang berdagang, ya Allah, kenapa sih aku kok nggak kau berikan rezeki melalui dagang, daganganku sepi. Walaupun ini kepada Allah, ini namanya mengadu-adu. Ini jelek. Seolah-olah kita ngomong bahwa Allah itu tidak adil, tidak memberikan rezeki kepada kita. Yang betul bagaimana? Mengadu-adu tapi diizinkan oleh Allah, nanti masuk kategori orang yang sabar. Nah, kalian cerita seperti tadi, Kolbi sama itu tadi cerita ya. Wah, saya udah berobat nggak sembuh, sana kemari obat dah macem-macem, dedaunan udah saya minum, ya, daun pepaya udah saya tumbuk, saya minum daunnya, nah, daun koneng juga udah saya tumbuk, parut minum daunnya tapi nggak sembuh. Ini gimana ya Kolbi kok nggak sembuh? Tapi saya ikhlas menjalani ini. Ini karena Allah, penyakit juga asalnya dari Allah. Insya Allah nanti diangkat penyakitku juga oleh Allah. Ikhlaslah, nggak apa-apa. Saya ridho diberikan penyakit. Udah ikhtiar kemana-mana. Itulah mengadu-adu sesama manusia yang diizinkan, yang masuk kategori sabar. Kita curhat, tapi kita ikhlas menerima keadaan kita, ridho pada Allah. Ya Allah, saya ridho Kau berikan penyakit, walaupun aku sudah kesana kemari berobat, Engkau masih menakdirkan diriku belum sembuh, aku ridho ya Allah. Boleh, itu kalian termasuk masih orang yang kategori sabar. Begitu juga pada Allah mengadu nasib kita, keadaan kita kepada Allah yang diizinkan bagaimana ya kayak tadi. Tapi ya Allah, saya tetap ikhlas. Ya, toh seandainya anakku di di pesantren ada kekurangan, mudah-mudahan Engkau lebih mengetahui kasih sayang terhadap hambanya. Berikan rezeki dari luar diriku. Aku ridho ya Allah. Sakit segala sesuatu adalah darimu, dan insya Allah bila mana Engkau menghendaki ya Allah, tolong segera angkat sakitku dan berikan yang terbaik bagi diriku. Ikhlas ya Allah, aku ridho menerima keputusanmu. Itulah mengadu-adu yang boleh. Intinya apa? Kita ridho atas takdirnya Allah. Kita ikhlas menjalani cobaan yang datangnya dari Allah setelah kita ikhtiar. Setelah kita ikhtiar. Jadi kalau kalian misalkan ditakwa, saya ikhlas lah, ridho lah menjalani takdir Allah menjadi orang bodoh, tapi kalian nggak ikhtiar, itu namanya bukan orang yang sabar. Tidak termasuk orang yang sabar. Bagaimana? Ya, karena kalian nggak berusaha, nggak rajin berusaha, mencoba melawan ngantuk kalian waktu ngaji, sehingga kalian tetap bodoh. Apalagi kalian nggak mau ngaji, nggak mau ke pesantren, sama ridho lah jadi orang bodoh juga kan baik lah. Itu kan segala sesuatu kehendak Allah. Tapi kalian nggak usaha untuk belajar menjadi orang pintar, itu termasuk perbuatan yang jelek. Jadi ridho itu bila mana kalian sudah usaha dengan keras, ikhtiar. Saya mah ridho lah. Menjalani takdir Allah, ditakdirkan menjadi orang yang fakir biar dikasih sayang oleh Allah. Tapi kalian gak mau kerja, mengharapkan pemberian dari orang lain. Istrimu menuntut, ayah ini anakmu menjelang masuk SMP, tolong dong ini disiapkan dananya untuk persiapan biaya masuk SMP ke pesantren. Kita tunggu aja takdir dari Allah. Saat sekarang kita ditakdirkan masih dalam keadaan fakir, tapi tidak mau kerja, tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha, itu namanya bukan sabar. Bukan sabar. Sabar itu setelah ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau sakit berobat, kalau ditakdirkan fakir
bekerja lebih keras dibandingkan yang lain, kok masih tetap fakir, baru itu disebut sabar bila mana kita menerima takdir Allah yang diberikan kepada kita. Jelas ya? Nah, kalau ketiga-tiganya, yang pertama tadi apa? Orang yang fakir tapi sudah kerja keras. Yang kedua, orang yang sakit tapi sudah berusaha untuk berobat kemana-mana. Tapi kalau nggak berusaha berobat, sama udahlah, pasrah aja ke Allah sama ikhlas, ridho lah, sakit juga, toh penggugur dosa. Nah itu justru dosa kita nggak digugurkan oleh Allah. Ya harus ikhtiar dulu, berobat ke sana kemari, nah, baru kita ikhlas menerima takdir. Ya, yang ketiga adalah sabar. Setelah kita berikhtiar untuk mengatasi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau itu kalian bisa menjalani, termasuk orang yang disayangi oleh Allah. Ya, termasuk yang disayangi oleh Allah. Nah, ketiga-tiganya ini biasanya itu yang dengan kuat, ya, dengan teguh bisa menjalani itu ya umumnya orang fakir. Orang fakir itu kan udah biasa miskin. Ya kemiskinan sabar, dikasih sakit ya sabar aja. Ikhtiarnya apa? Ya minum lah, misalkan kok saya sakit kembung, cari koneng diparut, diminum airnya. Kamu kalau ke dokter nggak punya uang. Ya, akhirnya apa? Yang paling kuat, yang paling konsisten biasanya orang fakir dimanapun tempat. Dimanapun tempat. Orang kaya itu biasanya tidak siap untuk menerima cobaan. Ya, baru sakit gigi aja seolah-olah dunia ini kiamat. Ya, seolah-olah dunia ini kiamat. Ya, jelas ya? Tiga-tiganya ini. Jadi nanti kalau kalian ditakdir menjadi orang yang fakir, jangan mengeluh. Nah, kayak Abi Hurairah, kayak Bilal bin Rabah, atau Rabah boleh lah. Mau disebut Rabah boleh, Rabah boleh. Karena lidah Arab hakikatnya yang betul yang mana wallahu a'lam, karena qiraah ada sab'ah. Cara membacanya ada 7 macam. Rabah ada, Robaah, Robiah ada yang bacanya gitu. Nah, kalau ditakdir fakir ya udah terima aja setelah kita usaha untuk mengatasi kefakiran. Ditakdir sakit terima setelah kita mengatasi supaya kita sehat, sabar setiap menghadapi cobaan dan kita ikhtiar untuk keluar dari cobaan. Kalau kalian sudah menjalani itu, kalian akan diberikan kebaikan yang diambilkan dari gudangnya Allah yang penuh atas kebaikan. Waridho, sambungannya penjelasan sanggup menghadapi cobaan yang pedih. Waridho, dan ridho bil qadha'i dengan keputusan Allah. Layak dahu yang tidak mencacatkan fihi di dalam ridho asyakwa mengadu-adu ilallahi kepada Allah wala ila ghairihi dan tidak kepada selain Allah. Wa innama dan sesungguhnya sesuatu yang cacat ridho dengan ridho fil maqliyi di dalam menerima keputusan Allah. Jadi kalau kalian menerima Allah menerima keputusan Allah itu dengan mengadu-adu, berarti kalian itu cacat, tidak termasuk orang yang sabar. Wa innama dan sesungguhnya sesuatu lazima wajib ar-ridho bil qadari dengan keputusan Allah. Li'annal abda karena sesungguhnya hamba Allah labuda wajib ayang dia agar ridho bihukum sayyidi dengan menerima hukum tuannya. Jadi kita itu hamba harus menerima hukum dari tuannya. Siapa? Allah.
Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kita harus menerima. Kada seperti ini. Jelas ya, udah panjang lebar Bapak jelaskan. Fi ta'rifatin, disebutkan dalam kitab ta'rifat. Kada seperti ini fi ta'rifati, yang seperti disebutkan dalam kitab ta'rifat. Ada kitab yang namanya kitab ta'rifat. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani menukil ini, menjelaskan ini, rujukannya adalah kitab ta'rifat lis sayyidi yang dikarang oleh Sayyid Al-Jurjani, ya Ali, yakni Syekh Sayyid Ali Al-Jurjani. Al-Jurjani ini adalah Georgia. Kalian pernah dengar negara Georgia? Tahu ya, pecahan dari Uni Soviet itu Georgia. Itu yang sekarang masuk ke NATO ya, NATO. Itu dulu ada ulama besar yang bernama Sayyid Ali Al-Jurjani. Dulu termasuk pemerintah negara Islam Georgia itu. Waktu tentara pemerintahan Turki Utsmani berkuasa, Georgia ini mayoritas penduduknya Islam. Karena kalah perang, Turki Utsmani hancur, akhirnya diambil alih oleh tentara Roma ya. Georgia ini akhirnya menjadi non-Islam lagi. Sekarang mayoritas non-Islam. Tapi dulu sempat ada ulama besar, yakni Sayyid Ali Al-Jurjani yang mengarang kitab Ta'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak.